Year to date, dari awal tahun sampai sekarang, rupiah itu melemah terhadap 85,2% mata uang di dunia. Jadi termasuk negara Gabon, Lesotho yang ketiga masuk. Jadi kita sempat positif itu blessing in disguise. Bukan karena kebijakan, karena situasi. Hanya FDI yang masuk ke Indonesia, itu yang tidak menciptakan ekosistem bisnis di dalam negeri. Tidak menciptakan nilai tambah. Misalnya akhir-akhir ini 10 tahun terakhir kan mining. Semua multinational corporation uang masuknya itu yang modal sedikit, tetapi dalam bentuk related parties loan itu yang besar. Ini perbedaannya dengan krisis 98. Karena krisis 98 yang dominan adalah praktek seperti ini di swasta. Jadi mending diluruskan oleh analisa daripada nanti terpaksa diluruskan oleh fakta. Jadi kita itu seharusnya bersyukur, berterima kasih karena rupiah yang volatile. Mata uang itu shock absorber. Kalau di sepeda motor itu shock breaker. Yang kalau dia naik turun berarti shock breakernya sedang bekerja. Sehingga getaran yang diterima oleh penumpang motor, getaran yang diterima oleh masyarakat Indonesia karena dinamika ekonomi global itu tereduksi. Bayangkan kalau tidak ada mata uang, semua pakai US dollar di seluruh dunia, maka dinamika di Amerika itu kita rasakan juga di sini, kita terguncang-guncang. Jadi kita syukuri ternyata shock breaker itu berfungsi. Memang pertanyaannya dan kemudian permasalahannya adalah kalau rupiah itu terus-menerus melemah. Atau kalau dinamikanya itu berlebihan. Kalau berlebihan, shock breaker bisa patah, ekonomi bisa runtuh. Saya sepakat dengan Mbak Talisa. Jadi ketika rupiah itu terus-menerus melemah terhadap mata uang di dunia, artinya Indonesia sedang mengalami permasalahan produktivitas. Ya, di fundamentalnya ya. Kita sedang mengalami permasalahan daya saing. Sehingga ini satu area tersendiri yang harus diadres oleh pemerintah. Bagaimana membuat iklim investasi itu lebih bagus. Bagaimana kita mengundang lebih banyak investor dari luar negeri yang berkualitas. Jangan hanya komoditas, jangan hanya sumber daya alam. Karena kalau sumber daya alam yang dominan, kita itu akan terombang-ambing oleh harga komoditas. Negara yang ekonominya, ekspornya sangat didominasi oleh komoditas itu, contohnya Australia. Nilai tukarnya itu korelasinya hampir satu tuh dengan harga komoditas. Makanya sekarang Australia kan kesulitan ekonominya. Padahal tadinya kan berjaya. Kenapa? Pasca trade war ini komoditas harganya akan cenderung turun. Jadi kita syukuri itu bahwa shock breaker ini berfungsi. Nah, permasalahannya kenapa rupiah akhir-akhir ini turun terus? Ada faktor fundamental seperti yang disampaikan oleh Mbak Talisa tadi. Ada faktor yang namanya non-fundamental atau faktor psikologis. Dan sekarang ini justru faktor psikologis ini sangat berpengaruh. Kurs nilai tukar rupiah, nilai tukar mata uang, itu sama saja dengan harga saham. Saham PT NKRI. Itu rupiah. Kalau harganya sahamnya turun terus, berarti investor itu nggak yakin dengan the future of PT NKRI tersebut, PT NKRI terbuka. Kenapa? Buktinya mereka tidak mau pegang rupiah, sahamnya, tidak mau pegang rupiahnya. Walaupun fundamentalnya bagus, tetapi begini, ada begitu banyak hal yang tidak bisa dijelaskan oleh data-data fundamental, oleh data-data statistik. Ada hal-hal yang sifatnya psikologi. Makanya di pasar modal, beliau jagonya, itu kenapa harga saham bisa naik, turun, dan lain sebagainya. Ini faktor-faktor yang non-fundamental. Kalau kita hanya mengandalkan faktor fundamental saja, siap-siap selalu kalah main saham. Jadi faktor psikologis kadang-kadang berperan. Nah, apalagi sama dengan saham. Ya, rupiah itu sama dengan saham. Investor itu punya pilihan. Mau pegang saham perusahaan A, B, atau C.
investor itu juga punya pilihan, mau pegang rupiah atau pegang mata uang yang lain. Ketika tidak yakin dengan rupiah, dengan gampang dia pindah ke mata uang yang lain. Nah, yang berpindah-pindah ini biasanya mereka momentum player, melihat momentum, cari untung, atau orang-orang yang sebenarnya betul-betul didrive oleh psikologis. Misalnya, ketika kondisi dunia terguncang oleh tarif Trump, gitu ya, bagaimana Indonesia merespon? Ketika fiskal kita sedang tidak solid-solid amat, bagaimana pemerintah merespon dengan program-program yang fit dengan kemampuan fiskal yang sesuai dengan kebutuhan. Hal-hal seperti ini itu sangat mempengaruhi persepsi investor. Bagaimana dengan situasi pasar modal kita? Karena orang melihat dengan gampang gitu ya, kondisi ekonomi suatu negara ya dari pasar modalnya. Ketika ada masalah berarti ekonomi secara keseluruhan juga sedang bermasalah. Jadi itu. Nah, terkait dengan CADEV, cadangan devisa. Saya sepakat dengan Mbak Telisa. Ada faktor yang menentukan kualitas dari cadangan devisa. Kualitas cadangan. Kalau cadangan devisa ini dikumpulkan dari surplus perdagangan, itu berkualitas karena itu milik kita, milik ekosistem PT NKRI Tbk tadi. Tapi kalau ini dari FDI, dari portfolio investment, itu juga bagus, walaupun kualitasnya tidak sebagus kalau dari trade surplus. Nah, yang paling parah adalah kalau CADEV itu dari pinjaman. Jadi kita punya uang di dompet, tapi ini uang pinjaman, yang memang kita punya otoritas untuk akan diapakan. Tapi kita sebenarnya tidak punya otoritas ketika pemilik yang sesungguhnya akan menarik. Nah, sehingga kenapa CADEV kita tinggi tetapi rupiah melemah? Karena sumbernya seperti yang diulas oleh Mbak Telisa tadi sangat tepat, Mbak Telisa, saya sepakat sekali. Karena banyak yang masuk itu karena SBN, banyak yang masuk karena komoditi yang ada siklusnya. Nah, lalu bagaimana untuk memperbaiki situasi ini? Yang fundamental kita kerjakan, tetapi yang psikologis itu harus kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Kemudian satu hal lagi, sering kita lupa, CADEV-nya tinggi, tapi kok rupiah volatile. Nah, tergantung otoritas keuangan itu memanfaatkan CADEV itu untuk apa. Kalau dia digunakan untuk intervensi, ya akan membuat rupiah lebih smooth volatility-nya. Tapi bisa habis cadangannya. Ya, apalagi bukan miliknya sendiri. Jadi memang yang dilakukan oleh BI, dia harus melakukan intervensi, sudah tepat nih BI, secara efisien. Ketika betul-betul perlu baru intervensi ini segala macam gitu. Jadi gini, CADEV itu payung. Ketika hujan, kok kita basah, ya CADEV-nya nggak dipakai. Cuman kalau kita terlalu banyak pakai payung itu, rusak payungnya. Persepsi itu juga tetap kok ada kaitannya dengan fundamental. Benar nggak saya menafsirkan begitu? Sangat. Jadi begini, situasi fiskal itu satu hal. Kemudian bagaimana mengkomunikasikan situasi. Kita jangan salah ya. Kalau yang kita komunikasikan sesuatu yang terlalu bagus, masyarakat investor nggak percaya. Jadi dalam situasi kayak gini, nggak punya duit bilang banyak duit misalnya ya. Jadi dalam situasi kayak gini yang paling tepat adalah transparansi. Sampaikan apa adanya. Kita juga nggak buruk-buruk amat kok. Kita harus transparan daripada kita ceritakan terlalu indah, tapi orang tidak percaya. Nilai tukar 98 dengan sekarang itu beda banget, nggak bisa dibandingkan apple to apple. Ada inflasi. Dia seolah-olah lebih lemah secara number nominal, tapi sebenarnya volatilitasnya tidak seperti dulu. Jadi sepakat dengan beliau, perlu ada komunikasi ke masyarakat. Persepsinya bukan masyarakat pasar modal nih, masyarakat pasar Tanah Abang dengan bahasa grassroots, masyarakat sehari-hari. Yang menjelaskan sudah barang tentu bukan gubernur BI terlalu tinggi, tetapi beberapa komunikator yang mereka punya divisi komunikasi gede loh, harus lebih down to bahasa komunikasinya. Jadi walaupun rupiah itu terkesan bisa mengimbangi US dollar dalam beberapa tahun terakhir, tapi kan indeks US dollar melemah. Faktanya rupiah itu selama setahun terakhir itu melemah terhadap 76% mata uang di dunia. 1 tahun terakhir.
Ini baru saya hitung tadi pagi biar datanya fresh gitu ya. Kemudian year to date dari awal tahun sampai sekarang rupiah itu melemah terhadap 85,2% mata uang di dunia. Jadi termasuk negara Gabon, Lesotho yang ketiga masuk. Kita melemah terhadap 85% mata uang di dunia. Ada 170 currency. Satu bulan terakhir kita melemah 83,2%. Kita melemah terhadap 83,2% mata uang dunia. Kalau weekly kita melemah terhadap 64,5% mata uang dunia. Sedikit membaik weekly ini. Weekly ini kita anggap bagus. Itu pun dibandingkan dunia kita masih. Tapi begini, kita tidak bisa menyalahkan BI terkait hal-hal seperti ini. BI ini hanya seseorang yang tugasnya memanen buah. Kemudian mempackage buah setelah dipanen dan dipasarkan. Yang paling penting adalah tugas para penanam buah, kebijakan pemerintah secara keseluruhan. Jadi memang kalau kita gagal menaikkan daya saing, gagal menaikkan produktivitas, ya rupiah akan lemah terus, begitu. Kalau kita gagal memproduksi jeruk yang bagus, ini kasihan ini yang mempackage, yang mencoba memasarkan jeruk ini supaya laku, sulit banget gitu. Kasih diskon. Diskon itu apa? Insentif moneter dan lain sebagainya. Nah, kita harus belajar apapun itu misalnya dari Presiden Donald Trump. Dari 3 bulan ini saja, ada sesuatu yang menarik. Bagaimana dia merubah arah kebijakan walaupun harus malu untuk menyelamatkan kondisi keuangan dan moneter Amerika. Misalnya, ketika Trump itu mengumumkan akan mengenakan tarif kepada negara-negara di seluruh dunia. Harga pasar sekunder obligasi pemerintah Amerika itu naik. Karena yieldnya yang naik, harganya turun. Iya. Enggak. Ketika diumumkan awal. Awal. Menguat. Oh iya. Sempat menguat sebentar. Beberapa hari, seminggu lah. Ya, menaik. Karena saya amati datanya dan itu saya gunakan untuk materi di satu seminar. Artinya apa? Masyarakat dunia itu melihat weakness pemerintah Amerika itu adalah fiskal pemerintah. Karena kan dengan menaikkan tarif, defisit APBN mereka itu kan akan mengecil. Karena tarif revenue, gitu kan? Perhitungannya. Ya, di satu sisi Elon Musk memangkas spending. Nah ini, sehingga dinilai positif. Tetapi setelah diumumkan, kok mengumumkan tarifnya gila-gilaan seperti itu, nggak ada basis, ilmu ekonomi nggak dipakai. Itu langsung jeblok. Dengan situasi seperti ini, apa yang dilakukan Trump? Merevisi kebijakannya, ditunda 90 hari. Kemudian hanya Cina saja yang tetap ditekan. Segera. Karena itu menurut saya hanya untuk menyelamatkan gengsi. Tapi ini coba perubahan kebijakan yang sama dramatis digunakan untuk menyelamatkan suatu fiskal dan moneter. Nah, pemerintah kita dalam konteks tertentu juga harus tidak sungkan untuk melakukan perubahan program-program besarnya untuk menyelamatkan fiskal dan juga persepsi yang terkait dengan moneter. Ya, memang Trump paham betul tahun ini harus refinancing hutang pemerintah 9,2 triliun US dollar. Kalau tidak dilakukan perubahan, makin bangkrut mereka karena suku bunganya akan tinggi sekali. Jadi ini pembelajaran dari Trump gitu ya. Ya seburuk-buruknya Trump ada pembelajarannya juga gitu ya. Kemauan untuk merubah arah dari kebijakan fiskalnya besarnya. Ya. Nah, lalu yang fundamental, saya tertarik untuk menyoroti current account deficit. Current account kita. Jadi mungkin karena ini literasi ya, kita coba diskusikan sedikit. Kalau kita punya APBN, itu adalah interaksi pemerintah dengan di luar pemerintah, cash flow basis. Kita punya balance of payment, itu interaksi PT NKRI Tbk, interaksi Indonesia dengan dunia luar. Ini balance of payment, ini APBN. Dua-duanya cash basis, dan APBN itu kalau teman-teman yang paham finance atau pernah belajar accounting, ini adalah sebenarnya cash flow from operation. APBN itu cash flow from operation. Transaksi pemerintah dengan di luar pemerintah. Balance of payment itu adalah cash flow from operation. Transaksi Indonesia dengan
non-Indonesia. dunia. Jadi simple sebenarnya cash flow from operation. Nah, kalau kita lihat inti dari current account itu apa saja sih? Current account itu neraca dagang Barang. dan jasa. Jasa. Kemudian ya yang kedua adalah primary income. Ya. Kalau Primary kita income lihat itu memang dulu kita selalu defisit. Kemudian mulai tahun 2020 CAD current account-nya positif. Ya, sejak COVID, ya. Sejak COVID. Nah, kemudian sekarang mulai negatif dan diprediksikan akan terus negatif terus. Nah, kalau kita bedah faktor-faktor di dalamnya, sebenarnya kita melihat ini karena kita diuntungkan oleh keadaan saja, bukan karena policy. Pada saat COVID, harga komoditi melejit. Ya. Karena kan banyak produsen yang menutup. Kemudian ketika demand naik, mereka belum siap, kita siap mensuplai. Jadi harga kita agak nekat dikit lah. komoditi melejit. Pada saat yang bersamaan, impor kita turun. Karena daya beli rendah. Iya, daya beli rendah. Nah, yang saya ingin fokuskan adalah di primary income. Primary income itu apa yang kita terima dan apa yang kita bayar terkait dengan investasi kita, Utang atau suku bunga hutang kita. Jadi ini yang kita terima kalau kita minjamin, ini yang kita bayar kalau kita pinjam. Ini yang kita terima dividennya kalau kita berinvestasi di luar, ini yang kita bayar keluar kalau asing berinvestasi di dalam. Jadi dari primary income ini negatifnya makin luar besar, biasa. makin lebar ya. Tapi sedikit menurun pada saat COVID. Karena kinerja perusahaan memburuk sehingga dividen yang dibayarkan juga turun. Nah, jadi kita sempat positif itu blessing in disguise. Bukan karena kebijakan, karena situasi. Nah, makanya IMF mengatakan hati-hati Indonesia karena account defisit akan terus melebar ke depan. Karena IMF melihat potret ini dan IMF melihatnya kan selalu jangka panjang. Series datanya panjang gitu ya. Nah, dalam konteks ini bahkan saya ingin meng-highlight di sini. Negatif primary income ini itu sudah lebih besar daripada inflow FDI. Jadi FDI yang masuk itu hanya cukup untuk membalance uang yang keluar untuk membayar dividen dan bunga. Jadi ini situasi yang menurut saya delicate. Semakin kita menambah FDI, uang yang keluar untuk membayar bunga dan untuk membayar dividen itu melejit karena masuknya FDI ini kan dalam bentuk utang dan dalam bentuk modal, sehingga ini balance. Nah, apa yang salah dengan situasi ini? Saya melihat banyak FDI yang masuk ke Indonesia itu yang tidak menciptakan ekosistem bisnis di dalam negeri, tidak menciptakan nilai tambah. Misalnya akhir-akhir ini 10 tahun terakhir kan mining. Gali, diproduksi, keluar gitu kan, kemudian dividen. Tidak ada multiplier effect di dalam negeri karena investasi yang masuk menurut saya, Mas Januar, adalah investasi yang low quality natural resources. Bukan investasi yang high quality, yang manufacture, yang sophisticated sehingga ada multiplier effect. Nah, dalam jangka panjang ini harus kita pertimbangkan. Yang pertama, FDI kita harus selektif. Kemudian dana hasil ekspor tadi harus kita disiplinkan. Tapi juga diberi kesempatan seperti tadi. Kemudian fiskal juga harus kita hitung betul. Karena sekarang ini ada begitu banyak spending kita alokasikan untuk membayar bunga. Dan apa yang dilakukan BI dengan terus membeli SBN itu sebenarnya memfasilitasi pemerintah untuk terjebak dalam hutang. Karena berapapun SBN yang dibeli, diserap gitu. Nah, di sini kita harus memilah-milah nih koordinasi antar pemerintah dan BI di satu sisi bagus. Tapi kalau terlalu terkoordinasi independensinya. Dalam konteks ini sebenarnya BI harus mengedukasi pemerintah supaya tidak terjebak dalam jadi keputusan harus bersama, bukan satu pihak yang menentukan. Yang kedua, FDI. FDI. Jangan hanya fokus kepada investasi langsung. Jangan hanya fokus kepada yang gali jual, cuci jual, gali cuci jual. Primer lah. Harus yang high quality dengan pendekatan insentif. Makanya hilirisasi ini benar, tetapi harus dilaksanakan dengan tepat.
Karena kalau hilirisasi sesuatu yang tepat dilaksanakan tidak dengan cara yang tepat, hasilnya juga tidak tepat. Jadi dalam konteks ini, Mas, untuk menyetop penurunan rupiah terhadap mata uang dunia dalam jangka panjang, yang tadi menjadi concern Mbak Teliza, kalau keluar negeri kok sesuatu makin mahal gitu ya. Ini hal-hal fundamental ini kita harus melihat betul current account defisit, kita harus melihat betul sisi FDI. Itu harus kita perbaiki. Tapi kan ada juga yang PLN berutang, Pertamina berutang atau berutang, nah produksinya rupiah, utangnya dolar, itu nggak berpengaruh nggak yang gitu? Oh, itu berpengaruh juga. Itu berpengaruh juga. Tetapi menurut saya ini bukan concern yang tidak terlalu nilainya tidak. Karena begini, yang berutang kan bukan PLN langsung. Tapi ada investor yang kebanyakan mereka juga independent power producer itu ada unsur asingnya. Jadi settlement terhadap mismatch itu tanggung jawab. Ini kita ralat sedikit ya, kita tidak bermaksud satu perusahaan, entah PLN, kita bicara maksudnya entah itu BUMN, entah itu korporasi swasta. Dan kebetulan aja contohnya tadi itu kan ada juga tuh BUMN yang utangnya palas dan gagal bayar. Pengaruh nggak itu? PLN hanya satu contoh saja. Semua multinational corporation uang masuknya itu yang modal sedikit, tetapi dalam bentuk related parties loan itu yang besar. Jadi jadi nggak besar kalau dalam bentuk obligasinya. Iya, jadi menurut saya tidak hanya PLN, Pertamina, tapi hampir semua korporasi besar company juga melakukan hal yang sama. Tapi tetap ada pengaruhnya kan? Kalau masuknya dolar, jualnya rupiah. Ini perbedaannya dengan krisis 98. Karena krisis 98 yang dominan adalah praktek seperti ini di swasta. Khususnya perusahaan-perusahaan nasional yang melihat US dollar bunganya rendah, waktu itu yang melihat properti booming, kemudian perusahaan apapun punya anak perusahaan bidang properti. Itu salah. Kemudian pinjam dalam US dollar, bunganya rendah, kemudian bikin properti, ternyata bubble-nya meletus sehingga menimbulkan krisis. Sekarang aspek itu relatif tidak kentara. Swasta belajar, utang luar negeri swasta itu bahkan cenderung turun betul. Dalam kurang-kurangnya stagnan lah, 10 tahun itu stagnan. Turun dikit lah. Turun dikit. Dengan GDP yang makin besar, presentasinya turun banyak. Nah, swasta bukan masalah, apalagi sektor perbankan kita relatif bagus ya, karena begitu ada krisis di luar, transformasi. Krisis di luar, transformasi. Sehingga selalu ada perbaikan di sektor perbankan kita. Tapi di sini yang kita harus hati-hati dan selalu ingatkan justru pemerintah. Karena utang pemerintah itu sudah melejit luar biasa. Namanya utang dalam rupiah atau US dollar itu sama saja. Apalagi yang dalam US dollar juga termasuk tinggi. Jadi dari diskusi kita kali ini saya melihat ya ada 3 hal yang harus dilakukan oleh pemerintah yang harus diperbaiki. Yang pertama adalah perbaikan komunikasi. Ini harus bisa dipahami oleh targetnya masyarakat kebanyakan bahkan. Yang pertama komunikasi. Yang kedua memperbaiki teknokrasi. Kalau ada program yang dulu dinilai tepat, kemudian situasi berubah, dianggap ini tidak tepat, karena di luar kapasitas fiskal, karena tidak lagi menjadi prioritas kebutuhan masyarakat, ya direvisi dengan pendekatan teknokrasi yang betul. Itu yang kedua. Yang ketiga, independensi. Kita ingin betul BI menjaga independensinya. Saya rasa Mas Awalil sudah ada begitu banyak analisa tentang hal-hal ini. Dan kita mengharapkan pemerintah itu bisa berubah karena analisa. Jadi dibangunkan oleh analisa. Karena kalau itu yang terjadi, para pemimpin akan dikasih brand oleh rakyat sebagai pemimpin yang berhati seluas samudera. Karena mau dengar. Jangan sampai para pemimpin dibangunkan oleh fakta. Apa yang dia sampaikan ternyata tidak terwujud. Karena ini akan mendapatkan brand dari khalayak sebagai pemimpin gagal. Jadi mending diluruskan oleh
analisa daripada nanti terpaksa diluruskan oleh fakta.